Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua MGP Gacor Mania, selamat datang kembali di channel MGP Gacor, tempat kita membahas tuntas semua yang seru dan menegangkan dari dunia MotoGP. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah artikel yang sedang viral dengan judul Marc Marquez di Misano. Sirkuit ini lebih cocok dengan gaya saya. Jujur saja, begitu mendengar pernyataan ini kami langsung merinding. Mengapa? Karena ini bukan pernyataan biasa dari seorang Marc Marquez. Ini adalah sinyal, dan sinyal ini sangat jelas, terutama menjelang balapan di Misano. Kita semua tahu Ducati dan Misano adalah perpaduan yang sangat harmonis. Di tengah semua itu ada dua nama besar yang akan menjadi sorotan utama, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Mereka bukan hanya rekan satu tim, tetapi juga memiliki cerita yang sangat berbeda. Marc berada di puncak, sementara Pecco Bagnaia sedang berjuang. Di Misano inilah semuanya akan ditentukan. Jadi siapkan diri Anda, duduk dengan nyaman, karena kita akan masuk ke dunia MotoGP yang penuh dengan drama, strategi, dan ketegangan. Duel Ducati di kandang, Marc Marquez versus Pecco Bagnaia. Seperti yang kita ketahui, balapan di Misano ini sangat spesial bagi tim Ducati Lenovo. Ini adalah kandang mereka, markas besar dari Borgo Panigale. Mereka datang dengan semangat tinggi, terutama setelah pulang dari Catalunya dengan perasaan yang bisa dibilang campur aduk. Di Catalunya, Marc Marquez tampil luar biasa. Ia berhasil finish di posisi pertama pada balapan sprint dan kedua di balapan utama. Ini adalah performa yang menunjukkan mengapa ia pantas menjadi kandidat juara. Di sisi lain, Pecco Bagnaia justru mengalami salah satu kualifikasi terburuknya di MotoGP. Namun, ia tidak menyerah. Ia berhasil finish di posisi ketujuh pada balapan hari Minggu yang menunjukkan mentalitas juara yang kuat. Sekarang, kita beralih ke Misano. Marc Marquez memiliki misi penting. Ia ingin keluar dari Misano dengan match point pertamanya. Apa itu match point? Ini berarti jika ia berhasil tampil baik, ada kemungkinan ia bisa mengunci gelar juara dunia di GP Jepang. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang mengakhiri musim dengan dominasi. Tentu saja saingan terdekatnya adalah saudaranya sendiri, Alex Marquez. Saat ini, Marc memimpin klasemen dengan 487 poin, 14 kemenangan sprint, dan 10 kemenangan di balapan utama. Angka-angka ini saja sudah membuat kita terkesima. Lalu, bagaimana dengan Pecco Bagnaia? Pecco masih mencari performa terbaiknya. Ia datang ke Misano dengan motivasi besar untuk menebus hasil buruk di GP sebelumnya di hadapan para penggemar setianya. Ini adalah balapan kandangnya, dan dukungan dari para penggemar Ducati akan menjadi suntikan energi yang luar biasa. Pecco mengatakan, Misano selalu spesial. Kami akan mencoba menikmati dukungan hangat dari semua penggemar Ducati. Ia juga menambahkan, kami berjuang di Catalunya, tetapi kami menyelesaikannya dengan baik. Dengan balapan yang baik, kami akan mencoba memanfaatkan karakteristik sirkuit ini untuk keuntungan kami. Kisah di balik layar, Inside Ducati Lenovo. Berbicara tentang balapan, ada satu hal yang membuat kita semakin mengagumi tim Ducati. Mereka seringkali membagikan video Inside Ducati Lenovo di channel YouTube mereka. Video ini menunjukkan apa yang terjadi di balik layar yang tidak kita lihat di televisi, dan video dari GP Catalunya ini benar-benar membuat kita merasa dekat dengan para pembalap dan tim. Dalam video tersebut, kita bisa melihat Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan tim mereka dari hari Kamis sore hingga hari Minggu. Di ruang pers, Marc mengakui bahwa Catalunya bukanlah salah satu sirkuit favoritnya. Namun, ia tetap bersemangat untuk pertama kalinya balapan di sana dengan motor Ducati resmi. Ini menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dari seorang Marc Marquez. Pada hari Jumat, kita melihat bagaimana Pecco berjuang dengan motornya.
Ia mengatakan, dibandingkan dengan pagi ini, saya mengerem di bagian dalam jauh lebih baik. Tapi ketika saya memutar gas, saat saya menyentuhnya, saya slip. Ini adalah gambaran nyata dari perjuangan seorang pembalap. Tidak hanya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang ada di sana. Kita juga bisa melihat beberapa wajah terkenal dari dunia sepak bola seperti Eric Garcia dan Alexia Putellas yang datang ke garasi Marc Marquez. Malam Minggu yang penuh drama. Hari Sabtu, situasinya semakin tegang. Perasaan Bagnaia tidak membaik. Ia berkata, pada dasarnya saya tidak melihat cara untuk melakukannya. Situasinya luar biasa. Hasil kualifikasi mencerminkan perasaannya. Ia harus memulai dari posisi ke-21. Sementara itu, Marc Marquez memulai dari posisi ketiga. Sebuah perbedaan yang sangat jauh. Pada balapan sprint, ketegangan di garasi Ducati terasa sangat kuat dan akhirnya Marc Marquez finish pertama. Perayaan Marc juga terekam dan ia langsung merayakan bersama klub penggemarnya. Dikelilingi oleh ucapan selamat, Marc selangkah lebih dekat dengan gelar juara. Setelah balapan sprint, ada momen yang benar-benar menyentuh. Kita bisa melihat percakapan antar Marc dan Pecco. Pecco sangat jujur. Ia berkata, sungguh luar biasa betapa cepatnya saya tahun lalu dan betapa lambatnya saya sekarang. Ia juga menambahkan, dan setiap kali kamu kehilangan kepercayaan diri, semuanya menjadi seperti ini. Marc sebagai rekan satu tim dan senior mendengarkan dan memberikan nasihat yang bijak. Ia berkata, kamu harus datang ke trek yang bagus dan melakukan reset. Misano bisa menjadi tempat yang bagus. Ia juga memberikan tips kepada Pecco untuk menjawab pertanyaan wartawan. Kamu jawab, bisa lebih baik, kita lihat saja. Tapi sedikit demi sedikit kamu akan melihatnya berhasil. Ini menunjukkan bagaimana hubungan mereka tidak hanya sebatas saingan, tetapi juga saling mendukung. Nasihat dari Gigi Dall'Igna dan momen bersejarah. Hari Minggu tiba, para pembalap dan tim menganalisis telemetri. Dall'Igna, sosok penting di Ducati, memberikan nasihat untuk Pecco. Ia berkata, hampir selalu dikatakan bahwa ketika kamu memulai membuat kesalahan, itu karena nasib buruk mengejarmu. Tapi kamu harus lebih kuat dari nasib buruk. Nasihat ini tidak hanya untuk Pecco, tetapi juga untuk kita semua. Terkadang kita harus lebih kuat dari nasib buruk. Pada balapan hari Minggu, Marc Marquez finish di posisi kedua. Ia bisa merayakan di podium bersama saudaranya Alex yang berhasil finish di posisi pertama. Momen ini benar-benar langka dan bersejarah di Parc Fermé. Marc berbicara kepada Dall'Igna, saya sudah mencoba. Jika saya melewatinya, kita memulai perang dan kita bisa berdua jatuh. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga tim. Pecco Bagnaia finish di posisi ke-7 dengan tujuan untuk fokus di Misano. Marc dengan gaya humornya di tengah perayaan bersama Alex sambil tertawa. Kami dalam krisis, kami dalam krisis. Ia kemudian menyelinap ke garasi Gresini dan merayakan bersama saudaranya dan keluarganya. Momen ini menunjukkan bahwa di luar sirkuit mereka tetap sebuah keluarga. Jadi MGP Gacor Mania, Misano ini bukan hanya tentang balapan. Ini tentang pertarungan mental, strategi dan persahabatan di antara para pembalap. Marc Marquez datang dengan kepercayaan diri penuh dan ia mengatakan bahwa sirkuit ini cocok dengan gaya balapnya. Di sisi lain, Pecco Bagnaia datang dengan tekad untuk bangkit dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki taring. Kita akan saksikan apakah Marc Marquez bisa mendapatkan match point pertamanya atau justru Pecco Bagnaia yang akan bangkit dan memberikan perlawanan sengit di Misano. Jangan lewatkan balapannya dan jangan lupa dukung terus MGP Gacor dengan like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap gaspol. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan